Selamat malam Bapak dosen, saya atas nama Lucia Lodiabana, NIM 200303006, kelas A semester 3. Saya akan mereview buku yang pertama untuk mata kuliah teori sosiologi modern. Bab 1, kehidupan teks dan konteks. Pada awalnya, minat utama dalam hidup dan pekerjaan adalah menjadi orang lain yang tidak dimiliki pada awalnya. Michel Foucault di Eribon membuka biografinya tentang Foucault dengan pertanyaan berikut. Menulis biografi Michel Foucault mungkin tampak paradoks. Apakah dia tidak dalam banyak kesempatan menantang gagasan penulis sehingga mengabaikan kemungkinan studi biografi? Setelah mempresentasikan masalah ini, Eribon melanjutkan dengan peringatan. Meski begitu, Foucault tidak dapat mengisolasi dirinya dari masyarakat tempat dia tinggal. Dia seperti orang lain dipaksa untuk memenuhi fungsi yang dia jelaskan. Michel Foucault, seorang pemikir yang berkali-kali bersikeras bahwa diri harus menjadi proses penciptaan yang berkelanjutan daripada identitas atau kepribadian yang tetap. Seperti yang ia katakan dengan terkenal, jangan tanya siapa saya dan jangan minta saya untuk tetap sama. Alih-alih mencoba membuatnya tetap sama, maka alih-alih menyatukan dengan berbagai suara Foucauldian, akan memberikan pengantar teks-teksnya dan konteks dari mana mereka muncul yang secara luas bersimpati pada kritiknya terhadap kritik biografi. Interaksi kompleks dari gagasan peristiwa politik dan arus pemikiran yang mempengaruhi periode di mana ia menulis dan membentuk jenis teks dan gagasan yang menyandang nama penulis. Michel Foucault sebagai publik, tokoh politik dan kesulitan mendamaikan tindakan Foucault dengan beberapa idenya. Yang paling menonjol di antaranya adalah pemutusan yang juga dapat dibaca sebagai ketegangan produktif antara keterlibatannya dalam aktivisme tahanan langsung pada tahun 1970-an dan teori silsilah sistem penjara dalam disiplin and punish pada tahun 1975 yang tidak langsung. Bab 2, kegilaan dan obat-obatan. Michel Foucault, The History of Madness. Minat penelitian dan publikasi Foucault yang paling awal berfokus pada pelembagaan kedokteran, khususnya psikiatri, pada abad ke-19. Seiring dengan ketertarikan pada potensi transgresif kegilaan sebagai kekuatan artistik dan politik, karya Foucault dicirikan oleh ketegangan antara minat-minat pada pengalaman dan subjektivitas di satu sisi dan kritik yang menghancurkan terhadap konsep-konsep di sisi lain. Dalam karya awalnya tentang kegilaan, perhatian terhadap pengalaman, sebuah metodologi yang dihantui oleh sesuatu yang menyerupai fenomenologi yang paling terlihat. Foucault ingin menulis sejarah revisionis penyakit mental yang akan menjungkir balikan pandangan yang diterima umum mengenai liberalisasi pengobatan gila dengan kelahiran psikiatri modern. Investasinya dalam topik ini dan perspektif dari mana dia mendekatinya adalah ambigu dan berpotensi kontradiktif. Setelah membaca filsafat di universitas, minat Foucault kemudian beralih ke disiplin psikologi dan pada tahun 1952 ia dianugerahi diploma dalam psikopatologi setelah belajar di bawah Jean Delay di Institut de Psikologi. Dari sana dia akan melanjutkan untuk mendapatkan pengalaman klinis bekerja di rumah sakit jiwa Paris Saint-Anne.
Annie, meskipun dia tidak kembali ke universitas untuk menyelesaikan pelatihan yang memungkinkan dia untuk berlatih psikiatri, jadi sampai batas tertentu, tulisan-tulisan Foucault pasti berasal dari pengalamannya bekerja dalam peran profesional kesehatan mental dan pengamatan langsungnya terhadap orang gila. Bab 3. Pekerjaan, kematian manusia. Foucault mulai dari pengamatan bahwa agar sesuatu dapat dipikirkan atau dilembagakan sebagai pengetahuan atau connaissance, tentu kondisi tertentu untuk jenis pemikiran itu menjadi mungkin harus sudah ada pada tingkat yang lebih mendasar atau severe. Dengan kata lain, tanpa adanya kondisi kemungkinan yang mendasari sistem pemikiran atau kumpulan pengetahuan tertentu tidak akan mungkin. Kemampuan kita untuk mengkonseptualisasikan dunia secara radikal dibatasi oleh bidang pemikiran yang sudah ada sebelumnya pada setiap momen sejarah. Dalam implikasi historisnya lah, penggunaan konsep kondisi kemungkinan oleh Foucault berbeda dari penggunaan istilah oleh Kantian. Bagi Kant, dalam Critique of Pure Reason pada tahun 1781, kondisi ini menggambarkan kemampuan atau potensi universal manusia yang dapat diakses dari titik di dalam kesadaran dari mana kita dituntut untuk berpikir. Bagi Foucault, mereka sepenuhnya spesifik secara budaya dan historis. Apa yang mungkin secara manusiawi di satu zaman mungkin tidak ada di zaman lain. Kemampuan kita untuk berpikir dengan cara tertentu, bernalar, mempertanyakan, menganalisis, tidak penting bagi kita sebagai makhluk cerdas, tetapi bergantung pada lokasi kita dalam ruang dan waktu. Bab 4. Karya pengarang dan teks. Sementara sebagian besar program Universitas Inggris dan Amerika dalam teori sastra dan teori kritis modern memasukkan karya-karya Foucault pada bibliografi mereka, tempatnya dalam studi sastra bukan tanpa masalah. Baik teori sastra klasik dari Eglinton and Introduction maupun tempat teori sastra modern Jefferson dan Robey, sebuah pengantar komparatif. Buku-buku yang diproduksi selama pertengahan 1980-an, masa kejayaan tren Anglo-Amerika untuk teori kritis, tidak lebih dari sekadar berlalu, menyebutkan Foucault di bawah rubrik post-strukturalisme. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa tidak mudah untuk melakukan pembacaan Foucauldian terhadap sebuah karya sastra atau produk budaya lainnya dengan cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pembacaan psikoanalitik, marxis atau fenomenologis. Hal ini karena alih-alih mengajukan teori sastra yang dapat diterapkan dalam arti yang lugas, pemikiran Foucault berkaitan pertama dengan menganalisis kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan nilai-nilai sastra untuk dipikirkan atau diungkapkan secara diskursif pada saat-saat tertentu, dan kedua, dengan mengamati evakuasi dari nilai-nilai sastra identitas pengarang individu dan sistem makna transparan untuk memberikan akses ke kilat-kilat, di mana suara-suara lain yang dibungkam dari kegilaan atau pelanggaran dapat berbicara. Ini adalah tulisan sastra untuk Foucauldian yang merenovasi cara kita berpikir dan menantang asumsi tentang subjek, alasan, identitas berdaulat. Dalam hal ini, tugas Foucauldian berkaitan dengan sastra memiliki kesamaan yang kuat dengan perhatian yang dibawanya pada sejarah kegilaan dan arkeologi pengetahuan. Bab 5. Karya kejahatan dan hukuman. Bab ini mengeksplorasi secara mendalam dua karya tentang kriminalitas dan rezim disiplin. Pierre Riviere, setelah membunuh ibu, adik, dan kakak, kasus patricide di abad ke-19 pada tahun 1973 adalah kumpulan laporan hukum dan medis disertai dengan pengakuan tertulis yang panjang dan luar biasa rinci oleh seorang petani Prancis yang pada tahun 1800
membunuh ibu dan saudara-saudaranya. Dokumen-dokumen tersebut diedit dan dikomentari oleh Foucault dan tim peneliti sosiologinya. Ketertarikan Foucault dalam kasus ini terletak pada kerentanannya untuk dibaca menurut metode penelitian silsilah yang dia adaptasi dan dipinjam dari bacaannya tentang Nietzsche yang berangkat dari postulat bahwa pengetahuan dihasilkan sebagai efek dari operasi kekuasaan lokal. Kasus Riverem memberikan kesempatan untuk merenungkan cara-cara di mana pembunuh menjadi dasar untuk pertempuran diskursif antara disiplin mediko-hukum kontemporer. Ini adalah contoh yang baik dari gagasan Foucault bahwa medan wacana paksa membentuk individu menurut kategori subjek sosial yang terpisah dalam hal kategori kriminal atau medis. Bab 6. Karya sejarah seksualitas. Ada perbedaan signifikan antara larangan tentang seksualitas dan bentuk larangan lainnya. Tidak seperti larangan lainnya, larangan seksual selalu dikaitkan dengan kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya tentang diri sendiri. Michel Foucault salah satu kontribusi yang paling mencolok dan orisinal yang membuat Foucault dikenang adalah pendapatnya yang berlawanan dengan intuisi dan demonstrasi teoritis yang meyakinkan bahwa seksualitas memiliki sejarah yang dibentuk dalam hubungan antara kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya dan larangan yang membebani. Bab 7. Resepsi kritis. Seksualitas adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Itu adalah ciptaan kita sendiri dan lebih dari sekadar penemuan sisi rahasia keinginan kita. Kita harus memahami bahwa dengan keinginan kita, melalui keinginan kita, pergi bentuk hubungan baru, bentuk cinta baru, bentuk ciptaan baru. Seks bukanlah kematian, itu adalah kemungkinan untuk kehidupan kreatif. Menurut Michel Foucault, penulis mengeksplorasi beberapa kehidupan setelah karya Foucault, khususnya dengan memetakan dan mengevaluasi pengaruh ide-idenya tentang tubuh, kesenangan, kekuasaan, dan wacana teori akademik dalam praksis politik dalam bentuk feminisme, studi gender, studi gay, lesbian, dan teori queer. Karya Foucault memiliki status kontroversial dan bermasalah bagi ahli teori feminis dan penerimaan karyanya dalam konteks ini sangat beragam. Beberapa feminis yang bekerja dalam tradisi filosofis Prancis selama 20 tahun terakhir telah mengubah karyanya sampai batas tertentu karena kecenderungan disiplin para pemikir Prancis yang berpengaruh seperti Luce Irigaray dan Julia Kristeva sebagian besar bersifat psikoanalitik. Selain itu, sementara kedua ahli teori feminis ini mengkritik wacana, mereka cenderung menganggap bahwa wacana barat secara univokal maskulin dan falosentris, bertentangan dengan pandangan Foucault tentang wacana dan kekuatan yang melekat padanya sebagai ambigu, elastis, dan plurivokal, mampu digunakan untuk melawan tren dominan dan menawarkan serangan balik. Sekian dan terima kasih.